Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam, khususnya buat Anda pecinta cerita-cerita horor. Anda sudah berada di channel yang tepat, karena setiap hari kami selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik seperti kisah misteri berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Pemimpin Jin Kafir Akhirnya Bersahadat. Di pedalaman arah timur Borneo, banyak pantangan, larangan, bahkan urban legend menyelimuti suatu kampung terpencil. Bahkan akses ke sana hanya jalan setapak serta penerangan yang minim. Walaupun dikelilingi pohon besar dan hutan yang tidak pernah dijamah manusia satupun, tetapi penduduk di sana sangat ramah. Akan tetapi, sangat jarang orang luar bisa masuk saat matahari terbenam. Mereka para pendatang, bahkan warga tidak berani meneruskan perjalanan ke sana. Mereka lebih memilih menginap di jalan atau singgah di rumah-rumah warga daripada meneruskan perjalanan ke kampung bayang. Ustadz, kita nginap di sini saja dulu. Bahaya kalau diteruskan, ucap Pak Yusuf, ketua adat kampung bayang. Ustadz Umar dan Bima terpaksa menginap di rumah warga sampai besok subuh. Pak Yusuf dan satu warga kampung yang menjemput dari Samarinda ke kampung bayang. Ada apa, Pak? Kenapa tidak diteruskan perjalanan kita tadi? 2 jam lagi kan sampai, tanya Bima. Bahaya. Banyak kejadian aneh kalau sudah malam di sini, jelas Pak Yusuf. Bahaya bagaimana, Pak Yusuf? Tanya Bima. Dari dapur datang si pemilik rumah sambil membawa teh hangat dan cemilan singkong goreng, disuguhkan buat Ustadz Umar dan Bima. Sudah banyak warga ataupun pendatang menghilang dalam perjalanan malam ke sana. Mereka hilang berminggu-minggu, sampai ditemukan warga yang hendak ke kebun dalam keadaan membusuk, di tengah hutan terlarang kami menyebutnya. Bima melihat memang daerah sini sangat kental aura mistisnya. Tidak heran warga lebih memilih menginap di mana saja, asal tidak melakukan perjalanan ke sana saat malam. Sebaiknya kita istirahat saja, sudah terlalu larut malam, ucap si pemilik rumah. Penerangan hanya ditemani lampu tembok, tidur beralas hambal. Sebutan orang Samarinda untuk alas rupa karpet yang lebih lentur, seadanya. Rumah kecil berdinding kayu di tengah hutan dan rimbunan pepohonan di sekeliling. Ustadz Umar bersama Bima belum juga bisa terlelap. Ustadz, bangun. Sambil berbisik, si pemilik rumah memberi pesan. Kalau ada bau, suara gaduh di luar, jangan ditegur. Iya Bu, saya paham kok. Ustadz Umar sudah memahami daerah pedalaman memang seperti itu, apalagi di tengah hutan rimba seperti ini. Waktu menunjukkan pukul 12 malam, suara sepi semakin menyelimuti, bahkan beberapa binatang bersahutan. Ustadz Umar dan Bima masih susah tertidur karena suara ramai di luar rumah, seperti ada pasar malam atau pesta kampung. Rasa penasaran Umar akhirnya memberanikan diri mengintip dari celah satu papan lubang dinding rumah. Umar, jangan. Biarkan saja mereka berpesta di luar, tegur Bima. Astagfirullah. Yang dilihat Umar bukan manusia, tapi para makhluk jin sedang berbaris mengelilingi rumah. Ternyata suara itu hanya tipuan saja. Ustadz Umar menatap Bima yang lagi berbaring. Kenapa? Apa kataku? Jangan dilihat, tutur Bima santai. Namanya penasaran, Bang. Ternyata ada kampung jin di sini. Wajah Umar panik, merasa tidak nyaman setelah melihat keluar. Tunggu di sini, jangan ikut keluar. Bima merasa mereka marah dengan Umar. Setelah di luar rumah, Bima mencoba berkomunikasi dengan para makhluk penunggu hutan. Tidak main-main yang datang, penuh sesak di luar. Hampir tidak ada celah, ibarat manusia sudah tidak muat, bahkan lewat saja susah. Maaf atas kelancangan teman saya tadi mengganggu kalian. Bima berbicara kepada semua penunggu hutan yang sudah datang. Dari kejauhan ada laki-laki berbaju hitam dengan para pengawal 2 ekor ular besar. Hai, ada apa kamu datang ke sini? Mau menantang saya? Sergah makhluk itu. Sepertinya dia pemimpin jin-jin yang ada di sini.
Bima hanya diam tidak menjawab dan sedikit senyum saja. Nama kamu sudah terkenal di alam kami. Bagaimanapun juga, cepat tinggalkan daerah ini. Aku tidak suka. Pemimpin jin itu sangat terganggu dengan kehadiran Bima. Santai dulu dong. Kan saya cuma numpang tidur di sini semalam. Besok subuh juga mau melanjutkan perjalanan kembali. Ungkap Bima seperti tidak ada ketakutan di wajahnya. Kalian harus angkat kaki dari sini. Kalau tidak, pemimpin para jin hutan itu terdiam memalingkan wajahnya ke arah lain. Jin yang sudah mengelilingi rumah yang sangat banyak itu juga tiba-tiba mundur. Kenapa diam? Saya datang baik-baik. Ini alam Allah, tidak ada larangan saya kemana saja. Bahkan sebelum datang, saya sudah memberi salam meminta izin. Pemimpin para jin hutan itu hanya diam, tidak berani menjawab pertanyaan Bima. Walaupun jaraknya jauh, tetapi sangat jelas para jin itu melihat ada kedatangan orang tua bersorban sedang menunggangi kuda putih. Masuk aja Ikam nak. Masuk saja kamu nak. Soal ini biar aku yang urus. Bukan hanya orang tua yang datang, bahkan jin-jin muslim juga ikut hadir, seperti siap perang membantu Bima kalau situasi kurang kondusif. Saya aja yang ngurus pian. Saya saja yang mengurus sampean. Di sini saja dulu, pinta Bima. Bima berjalan menemui laki-laki berjubah hitam itu, melewati barikade pasukan jin hutan. Ibarat film sudah seperti The Lord of the Rings, karena terlalu banyaknya yang datang. Setelah berhadapan muka, hanya berjarak 2 meter dengan laki-laki berpakaian serba hitam itu, Bima mencoba berdiskusi dengan baik-baik. Angkat kepala kamu, lihat yang datang bersama saya. Bima menunjuk ke arah belakang. Hormati para pendatang, jangan kalian usik selama mereka sopan santun di wilayah kalian. Jangan sekali-kali diganggu, bahkan mengancam nyawanya. Jelas Bima. Mau apa kalian ke Kampung Bayang? Di sana tidak ada apa-apa. Sergah makhluk itu. Kami ke sana membantu warga yang sedang sakit dan berdakwah menyebarkan agama Islam. Apa salah? Dengan cepat buta besar 2 kali lipat setinggi menara Eiffel datang membisikkan sesuatu ke Bima. Izinkan aku memakan mereka semua, Tuan. Terlalu lama diskusi ini membuat aku habis kesabaran. Masih ingat cerita dendam Bima? Dia salah satu jin setinggi Monas. Sekarang sudah lebih besar lagi. Dia sudah masuk Islam dan selalu siap menjaga Bima kemana saja. Ini urusanku sama dia. Kamu diam saja, jaga penghuni rumah dan Umar. Perintah Bima kepada Buto raksasa. Buto itu pun kembali ke belakang dengan terpaksa. Jadi kalian yang sering mengganggu orang-orang yang lewat saat malam hari. Kenapa? Apa salah mereka? Sergah Bima emosi. Aku tidak suka orang seperti kalian. Yang menyebarkan apa itu? Aku tidak mau menyebutnya. Jin itu enggan menyebut agama Islam. Ya sudah, kami tidak mengganggu kalian. Setelah sholat subuh, kami akan melanjutkan perjalanan. Seenaknya kalian pergi. Aku meminta syarat sebelum pagi. Siapkan 3 ekor ayam hutan serta 1 kepala babi betina. Taruh sajen itu di pohon besar di tengah hutan ke arah selatan. Pinta pemimpin jin itu kepada Bima. Nama kamu siapa? Permintaan itu tidak akan aku kabulkan. Perempuan itu akan aku bunuh. Dengan cepat angin kencang datang. Semua pasukan makhluk hutan itu menghilang dengan malam hitungan detik diikuti suara. Mereka memanggil Kutaldiat Jalil. 3 hari sebelum ke Kampung Bayang, Bima dan Ustadz Umar kedatangan tamu, meminta bantuan anaknya yang sudah 2 tahun sakit. Kebetulan Ustadz Umar pernah mengisi ceramah di sana. Anaknya Yusuf sudah dibawa berobat kemana-mana. Tetap saja belum ada perubahan. Dokter yang mendiagnosa juga merasa bingung. Tidak ada penyakit yang serius. Setelah pertemuan dengan pemimpin jin itu, Bima hanya beristighfar sambil berjalan ke arah rumah menemui Ustadz Umar dan Pak Yusuf. Terima kasih, sampean sudah datang. Doakan saya, semoga bisa membantu anak Pak Yusuf di Kampung Bayang. Insya Allah nak.
Assalamualaikum. Orang tua bersorban dan para jin muslim pergi bersamaan. Hujan turun dengan derasnya setelah sholat subuh. Akses perjalanan ke kampung semakin berat, tidak bisa diprediksi kapan hujan akan reda. Walaupun hujan tidak membuat Bima dan Ustadz Umar patah semangat untuk pergi ke kampung Bayang bersama Pak Yusuf. Umar dan Pak Yusuf, kalian duluan saja. Saya ke arah selatan sebentar, mencari pohon besar itu, pinta Bima. Jangan bang, bahaya. Lebih baik kita mengobati anaknya Pak Yusuf dulu. Jelas Ustadz Umar dan Bima pun mengangguk tanda setuju. Seharusnya perjalanan kaki ditempuh dalam rangka waktu kurang lebih 2 jam sudah sampai di kampung Bayang. Tetapi mereka bertiga hanya berputar-putar saja selama 3 jam di jalan. Berhenti dulu Umar. Kalian tidak merasa ada keanehan? Kita berjalan dari tadi di sini-sini saja. Dengan wajah serius Bima menatap beberapa pohon besar. Ustadz Umar dan Pak Yusuf baru sadar kalau dari tadi cuma melewati jalan itu-itu saja. Bima terdiam sejenak. Matanya menatap tajam ke arah pohon kembar tepat berada di depan mereka. Kalian yang ada di sana sedang apa? Suara lantang Bima seperti petir menyambar di tengah hutan. Dari atas pohon kembar yang lumayan besar itu, turun 2 makhluk berkaki panjang, badannya kurus. Rambutnya hampir menutupi wajah yang rusak, berjalan dengan pelan ke arah rombongan. Silahkan lewat tuan. Makhluk itu mengenali Bima, mungkin lebih baik mengalah saja. Ustadz Umar beserta Bima pun meneruskan perjalanan. Belum 20 menit berjalan, mereka sudah sampai di depan gerbang masuk. Mereka langsung disambut para warga dengan wajah ceria, melihat Pak Yusuf bersama Ustadz Umar dan Bima. Silahkan Ustadz dan Bima, kita ke rumah saja dulu, sambil membersihkan diri, ajak Pak Yusuf. Bima membalas, Umar, warga di sini ramah ya. Baru saja kita datang, sudah disambut. Seperti inilah bang, warganya yang ramah, walaupun di pedalaman, lebih baik kita membersihkan diri dulu. Sesampainya di depan rumah, Umar terkejut melihat rumah Pak Yusuf, walaupun di kampung, tetapi terlihat lumayan mewah, tidak seperti rumah warga sekitar. Bima dan Ustadz Umar langsung membersihkan badan. Pak Yusuf selaku tuan rumah menyediakan makanan dan minuman, tidak lupa menyusun tempat tidur buat peristirahatan. Wah, Pak Yusuf, jangan repot-repot. Kita di sini cuma sebentar, tidak lama, tutur Ustadz Umar. Tidak masalah Ustadz, ini sudah menjadi tradisi di kampung. Setelah selesai mandi, Bima iseng melihat-lihat sekeliling kampung dan mengobrol ke beberapa warga. Kebanyakan mereka berprofesi sebagai nelayan ikan di sungai. Terkadang saat musim durian atau rambutan, ada beberapa warga luar datang membeli hasil panen kebun, sedangkan para ibu hanya di rumah sambil bercocok tanam sayur. Buat tambahan, sewaktu-waktu bisa digunakan teman lauk makan. Om, kita main yuk di sungai. Anak kecil umur 6 tahun mengajak Bima ke arah sungai. Adik saja ya, Om mau istirahat dulu. Hati-hati mainnya, ucap Bima sambil tersenyum. Anak-anak itu pun berlarian ke arah sungai terjun berenang. Mungkin anak di sini sudah terbiasa mandi serta bermain di sungai dari sore sampai mendekati senja. Tidak seberapa lama, adzan maghrib berkumandang. Dalam sekejap para orang tua mengajak anak mereka bergegas bersiap ke musola. Suasana yang sangat indah dilihat saat matahari terbenam menggantikan gelapnya malam, yang ada hanya bintang dan sinar terang bulan purnama. Ustadz, Bima kemana ya? Dari sore sampai lewat senja belum pulang? Tanya Pak Yusuf. Biasa pak, dia itu suka menyendiri. Apalagi daerah seperti ini sangat ia sukai, jelas Ustadz Umar. Oh, begitu Ustadz. Soal anak saya, bagaimana? Apakah malam ini saja diobatin? Ungkap Pak Yusuf. Boleh pak, di mana anaknya? Mari Ustadz, kita ke rumah sebelah sana. Anak saya dirawat istri saya langsung. Melihat keadaan anak Pak Yusuf,
Hati Ustadz Umar sangat sedih. Bagaimana tidak, kondisi yang bisa dibilang memprihatinkan. Namanya Anggun, anak yang cantik, tinggi, berkulit putih dengan mata sedikit sipit. Walaupun bukan keturunan Cina, umurnya sekitar 23 tahun. Anggun hanya bisa terbaring lemah dengan mata melotot ke atas. Wajah yang pucat, tubuhnya pun sudah tidak ada daging, yang tersisa hanya tulang dan kulit. Astagfirullah, ini Anggun, Pak. Ustadz Umar sangat terkejut melihat anaknya Pak Yusuf. Iya Ustadz, kita sekeluarga sudah ikhlas kalau memang Allah mengambil Anggun. Kita ridho. Daripada seperti ini, kasihan. Ustadz Umar hanya beristighfar melihat kondisi Anggun seperti itu, antara hidup dan mati. Tolong Ustadz, bagaimana caranya anak kami bisa mendapatkan jalan terbaik? Kasihan kondisi dia seperti ini. Tutur istri Pak Yusuf, sebut saja namanya Bu Khadijah. Insya Allah Bu, saya bantu sebisa mungkin. Semoga Allah memberikan jalan terbaik. Sediakan air putih di botol sama daun sirih, serta air garam. Jangan lupa kalian berdoa bantu saya. Malam itu cukup ramai warga di depan teras rumah ingin menyaksikan Ustadz Umar membantu Anggun. Ustadz Umar keluar rumah sambil melihat sekeliling mencari Bima dari tadi tidak kelihatan, sambil bertanya-tanya kepada warga yang ikut hadir, tetapi semuanya tidak tahu kemana. Ustadz, semua sudah lengkap, silakan. Pak Yusuf memanggil. Dalam beberapa menit, Umar membaca doa-doa ruqyah serta zikir. Anggun yang awalnya cuma diam, kini ada reaksi tangannya yang lemah, tiba-tiba mengeras, dan wajah sedikit marah. Tetapi Umar tetap membaca ayat-ayat suci Al-Quran, diikuti oleh beberapa warga. Percuma kamu seperti itu. Anggun yang dari awal sakit jarang berbicara, kini mengeluarkan kata-kata lantang. Siapa kamu? Kenapa mengganggu anak ini? Umar berusaha berkomunikasi dengan makhluk yang ada di badan Anggun, tetapi Anggun hanya diam tidak menjawab lagi. Umar pun meminumkan air yang sudah dibacakan itu ke Anggun. Kedubrak. Warga sedang asik duduk tiba-tiba kesurupan, tidak hanya satu, tetapi ada 8 warga tidak sadarkan diri. Ada yang berteriak, tertawa, bahkan ada merayap seperti macan kelaparan. Hai kamu, jangan main-main sama kita, ucap salah satu warga yang kesurupan. Umar yang tadinya di dalam rumah mengobati Anggun, kini keluar membantu warga menyadarkan orang-orang kesurupan. Tetapi lama-kelamaan, Umar merasa kewalahan menghadapi orang-orang semakin disembuhkan, semakin banyak yang kesurupan. Bima kemana Pak? Dari maghrib tidak terlihat, tanya Umar. Itu dia Ustadz, saya sudah perintahkan 2 orang warga mencari Bima di dekat sungai. Situasi seperti ini biasanya Bima akan langsung hadir. Kenapa tidak ada? Batin Umar. Malam semakin larut, warga yang kesurupan sangat susah disadarkan. Umar melihat warga kesurupan lalu duduk bersila dengan santai di antara warga. Dia yang paling tenang. Assalamualaikum. Kenapa anak buah kamu mengganggu warga? Ternyata yang sedang diajak bicara Umar ini pemimpin para jin tersebut. Kamu jangan ikut campur urusanku, ancam pimpinan jin itu. Ternyata kamu yang mengganggu anak Pak Yusuf. Kalau iya kenapa? Suara berat seperti menantang terdengar lantang. Tidak ada pembicaraan basa-basi. Umar yang sudah kesal langsung memegang kepalanya si warga yang kesurupan pimpinan jin itu. Ditemani Pak Yusuf membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Kamu mau aku bakar sekarang? Sergah Umar membuat pimpinan jin itu ketakutan. Ampun, jangan. Ini semua bukan kemauan saya. Lantas siapa? Sergah Umar. Pimpinan jin itu terdiam, tidak mau menjawab pertanyaan. Pasti Roni kan? Pak Yusuf menjawab pertanyaan Umar. Pimpinan jin hanya tersenyum. Benar kamu Yusuf. Benar kamu Yusuf.
Anak kamu sebentar lagi akan mati. Tiba-tiba saja jin itu keluar dari tubuh warga. Sepertinya dia menyerah, tetapi masih ada beberapa warga yang belum sadar. Bagaimana ini? Masih ada warga yang kesurupan? Tanya Pak Yusuf. Umar merasa pimpinannya sudah diselesaikan. Kenapa malah anak buahnya belum ikut keluar? Pikir Ustadz Umar. Di tempat lain di tengah hutan yang sepi, Bima berjalan tanpa arah. Ia hanya mengikuti kata hati saja dan tidak tahu harus kemana. Dari kejauhan samar-samar ia melihat seorang kakek sedang membereskan alat pancing di tepian sungai. Kemungkinan besar karena sudah masuk waktu maghrib, ia akan segera pulang. Mau kemana kamu nak? Sapa kakek tadi berjalan ke arah Bima sambil menenteng alat pancing terbuat dari bambu. Tidak kemana-mana kek, aku jalan-jalan aja. Singgah ke rumahku aja nak, kita sholat maghrib dulu, ajak kakek. Karena gelapnya malam sudah hampir menutupi pandangan mata, terpaksa Bima mengikuti kakek itu ke rumahnya. Dalam perjalanan ke rumah, beliau hanya diam saja. Tidak ada pembicaraan satu patah kata pun. Jalan yang ditempuh juga nyaman tanpa ada hal-hal aneh. Masuk nak, maaflah keadaannya seperti ini, ucap kakek sambil berlalu masuk ke dalam rumah. Bima hanya senyum membalas perkataan kakek tadi. Setelah menunggu sekitar 2 menit, beliau tidak juga keluar, padahal mau melaksanakan sholat maghrib. Kebetulan ada tong air di samping rumah, mungkin bisa digunakan buat berwudu. Batin Bima yang segera mengambil wudu dan sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, sambil santai duduk menunggu, kakek pun keluar dari dalam. Karena dari awal datang Bima hanya di teras saja, tidak berani masuk. Mau ngapain kamu jauh-jauh ke sini nak? Kakek keluar membawa segelas kopi dan gorengan. Aku kesini ada orang yang mau minta bantuan aja kek. Oh, kamu mau menolong perempuan itu kan? Kakek duduk sambil menyuguhkan makanan. Bima terkejut, tahu dari mana kakek ini. Padahal dari sungai sampai ke rumah tidak ada pembicaraan. Tidak ada pembicaraan sama sekali tentang perempuan yang mau dibantu. Iya kek, banyak halangan ke kampung ini ternyata. Hati-hati saja kamu nak, nyawa taruhannya menolong perempuan itu, ucap kakek. Insya Allah kek, doakan aja saya, mudah-mudahan bisa menolong perempuan itu, balas Bima. Nama kamu sudah terkenal di alam sana. Pesanku jangan lagi kamu ulangi perbuatan yang dulu. Berserah diri kepada Allah kuncinya dalam menolong orang, jelas kakek. Iya kek. Nah, makan dan minum kopinya lah. Keduanya pun terlibat obrolan ringan seputar kehidupan. Sedang asik ngobrol itu, tiba-tiba kakek bicara langsung menyuruh Bima untuk cepat kembali ke kampung itu setelah sholat Isya. Nak, sepertinya kamu habis Isya langsung pulang aja lah. Kawal teman kamu perlu bantuan sepertinya. Kali ini Bima yakin beliau bukan orang biasa, walaupun kehidupannya sederhana dan terlihat biasa-biasa saja. Tapi mata batin beliau tidak bisa diragukan. Setelah sholat Isya, Bima bergegas kembali ke Kampung Bayang. Kamu ikuti aja jalan ini ya nak. Semoga kamu bisa melewati ujian ini, ucap kakek sebelum Bima berpamitan pergi. Bang, cepat ke rumah Pak Yusuf. Panggilan beberapa orang warga yang ia temui di jalan membuat Bima semakin cepat melangkahkan kakinya sedikit berlari. Sesampainya di rumah Pak Yusuf, terlihat Ustadz Umar sedang menyadarkan beberapa warga yang kesurupan dengan sangat kelelahan karena sedikitnya tenaga tersisa. Umar, istirahat saja dulu, biar aku yang urus, perintah Bima. Dari mana saja bang? Aku sudah tidak sanggup, padahal pemimpin jin ini sudah aku bereskan, jelas Umar. Sebentar Umar, sepertinya bukan itu masalahnya. Di depan rumah Pak Yusuf ada barang seperti kendi. Coba kamu cari dulu. Bergegas Umar ke depan rumah sambil membawa senter. Melihat-lihat di kolong rumah, bolak-balik mencari, tidak menemukan apapun. Bang, tidak ada apa-apa di sini, teriak Umar dari kejauhan. Ada Umar, coba pelan-pelan mencarinya sambil istighfar. Sesaat setelah beristighfar, Umar menunduk dan melihat ke bawah kolong.
Di sana ternyata ada bungkusan kain hitam tergantung di kayu bawah kolong. Setelah itu Umar mengambil dan menyerahkan bungkusan kain hitam tadi ke Bima. Warga yang kesurupan pun semakin menggila tidak terkendali setelah barang itu ditemukan. "Bang, ini mungkin barangnya." Umar memberikan bungkusan kain hitam ke Bima. "Ada garam Pak Yusuf, sama korek," pinta Bima. Bergegas Pak Yusuf mengambil garam dan korek api. Bungkusan kain hitam itu pun dibuka dengan perlahan-lahan. Astagfirullah, ternyata isinya ini. Pantas saja banyak warga yang kesurupan. Garam itu pun ditaburkan Bima ke barang tersebut sambil Ustadz Umar melantunkan ayat suci Al-Quran. Korek api yang menyala dengan cepat menyambar barang itu dan menghanguskannya menjadi abu. "Nah Umar, masuk saja ke rumah, tolong jangan keluar, di dalam rumah saja." "Nah Umar, masuk saja ke rumah, tolong jangan keluar, di dalam rumah saja. Ingat, kalian dzikir bersama di dalam. Apapun yang terjadi, jangan sekali-kali kalian coba keluar rumah." Umar dan Pak Yusuf serta warga yang sadar masuk ke rumah, duduk mengelilingi Anggun yang hampir tidak sadarkan diri. Bima di depan rumah berdiri menghadapi warga yang masih belum sadar. Kalau dihitung masih ada sisa 6 warga yang kesurupan. "Kalian cepat keluar dari badan itu," Bima sambil menunjuk ke arah warga yang kesurupan. "Tidak akan sebelum dia mati di tangan kami," ucap warga yang kesurupan. "Baiklah kalau itu pilihan kalian." Angin kencang datang dengan tiba-tiba. Beberapa orang yang kesurupan seperti ketakutan melihat di belakang Bima. Buto sang raksasa itu datang berdiri di belakang dengan mata merah dan taring yang panjang serta badan yang berotot, melotot ke arah warga yang kesurupan. Sosok jin dalam tubuh warga itu pun ciut ketakutan. "Siapa yang perintahkan kalian mengganggu anak Pak Yusuf dan beberapa warga di kampung ini?" ancam Bima. "Lebih baik aku makan saja mereka, Tuan." Buto sudah sangat tidak tahan melihat jin-jin itu seenaknya mengganggu warga. "Tanya Yusuf, dia sudah tahu siapa yang menyuruh kami," jawab beberapa warga kesurupan. "Baiklah, kalian cepat keluar dari badan para warga. Ingat, jangan kembali lagi," ancam Bima dengan wajah serius. Belum selesai Bima berbicara, warga yang kesurupan satu persatu tumbang dengan sendirinya. Dibantu beberapa warga, Bima ikut menyadarkan mereka setelah kesurupan. "Sebaiknya kalian pulang saja, ini sudah larut malam," perintah Bima kepada warga itu. Bima lalu masuk ke rumah dengan perlahan, meninggalkan warga yang sedang membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Terlihat masih ada beberapa warga dan Umar duduk mengelilingi seorang perempuan di ruang tamu. Tidak terasa air mata menetes melihat keadaannya. Badan yang hanya tersisa tulang terbungkus kulit terbaring lemah. Terkadang matanya memandang tajam ke arah atas. Bima menghentikan langkah kaki, lebih memilih duduk agak menjauh. Sambil menghela nafas panjang sedikit emosi sesaat di dada. "Astagfirullah, apa yang mereka lakukan ini sudah sangat keterlaluan," gumam Bima. "Dia anak saya," ucap salah satu perempuan dari belakang berdiri memakai jilbab hitam. Nama lengkapnya Anggun Nurmaya. Beberapa warga di sini memanggilnya Ayah. "Maaf Bu, dari kemarin datang sampai sekarang belum menjenguk keadaan anaknya," jelas Bima sambil membalikkan badan. "Saya mengerti, tidak apa-apa. Ceritanya bagaimana Bu? Kenapa bisa sampai seperti ini anaknya?" tanya Bima. "Sepertinya besok saja aku ceritakan." Bima paham setelah kejadian panjang dan berat malam ini, beberapa warga dan Umar perlu istirahat. Waktu juga sudah menunjukkan jam 12 dini hari lewat. "Iya Bu, kita sebaiknya istirahat saja dulu." Umar memberitahu warga untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Karena situasi sudah mulai bisa terkendali. Walaupun keadaan Anggun belum ada perubahan sama sekali, paling tidak sudah cukup. Gangguan-gangguan malam ini membuat sebagian warga kelelahan dan cukup trauma. "Bang, nggak istirahat?" ajak Umar pada Bima. "Nanti saja, kalian duluan saja istirahat. Kita bergantian menjaga."
Aku mau melihat keadaan Ayak sebentar. Jelas Bima dengan wajah seperti orang pasrah. Pak Yusuf dan Ibu Hadijah menghampiri anaknya yang sudah tertidur, tidak gelisah seperti malam-malam kemarin. Jelas terlihat wajah sedih di kedua orang tua, berharap diberikan jalan yang terbaik. Pak, Bu, doakan terus Anggun, semoga diberikan jalan yang terbaik. Lebih baik istirahat saja dulu, Pak, sementara saya yang jaga. Bang, jangan lupa istirahat, tegur Umar sambil berjalan memasuki kamar yang berdekatan dengan ruang tamu bersamaan dengan Pak Yusuf. Bima duduk tepat di samping Anggun pertama kali. Percaya tidak percaya, seperti inilah keadaannya. Di dalam hati Bima hanya bisa berdoa, semoga Anggun panjang umur. Anggun Nurmaya namanya, perempuan muda anak tunggal dari Pak Yusuf dan Ibu Hadijah. Ia mondok di pesantren, dalam hal pergaulan sangat terbatas. Bahkan di tempat tinggalnya, hanya beberapa orang saja yang dekat, itu pun hanya sesama perempuan saja. Ayak panggilannya, paling sering membantu mamanya dalam pekerjaan rumah. Tidak mau keluar kecuali izin kedua orang tuanya. Ayak ada, Bu. Sapa beberapa perempuan muda berhijab dari luar. Ayak terbiasa mengisi kegiatannya dengan pengajian rutin kampung tiap malam Jumat. Sebelum mamanya menjawab, Ayak keluar dengan wajah kusut baru bangun tidur. Kalian duluan saja ke musola. Nanti Ayak susul, pinta Ayak kepada temannya. Mandi dulu, Nak, baru ke musola, nasihat Umi sambil duduk memotong sayuran buat makan malam. Iya, Mi. Abi kemana ya? Tanya Ayak sambil duduk makan pisang goreng dan minum teh hangat. Rapat di aula desa. 2 hari lagi akan diadakan pesta adat kampung. Tahu sendiri kehadiran abi kamu penting di acara seperti itu. Oh ya, lupa. Kalau nggak dilaksanakan kenapa? Kan cuma adat istiadat saja. Dengan mulut penuh makanan, Ayak menanyakan perihal adat istiadat. Ya nggak apa-apa, Nak. Namanya kebiasaan kampung kita. Mensyukuri nikmat Allah dengan berdoa dan zikir bersama. Setelah itu apa tidak ada ceramah? Tanya Ayah antusias. Ya ada, Nak. Ustadz dari Samarinda sudah Abi panggil. Ayah hanya menganggukkan kepala mendengar ucapan Umi. Terus acara selanjutnya? Kita makan-makan. Apa salahnya melaksanakan seperti itu? Malah dengan kebersamaan silaturahmi antar desa dari kampung lebih kuat. Ingat, Nak, tali silaturahmi jangan sampai putus. Nasihat Mama. Betul juga ya, Umi. Katanya Abi mau mengundang desa di dekat sungai itu. Abi serius mengundang? Kan mereka terkenal dengan ilmu hitam. Tenang saja, Nak. Ini cuma pesta kampung. Tidak ada ritual aneh-aneh. Mandi sana. Teman kamu sudah di musola tuh. Sebentar lagi adzan maghrib. Ayak bergegas ke kamar mandi bersiap-siap menghadiri acara rutinitas anak muda tiap malam Jumat. Tenda makanan sudah mulai disiapkan warga. Para ibu-ibu memasak bersama. Muda-mudi pun ikut serta dalam mempersiapkan pesta adat desa. Makanan sudah siap beraneka ragam, dari sayur, ikan, dan beberapa jajan pasar mulai disusun di atas meja makan. Tidak lupa buah-buahan segar tersusun rapi. Ustadz Umar sudah dijemput? Tanya Pak Yusuf kepada warga yang mengurus penjemputan dari Samarinda. Ustadz Umar diminta datang mengisi ceramah dan membacakannya doa untuk acara selama beberapa hari. Sudah, Pak, mungkin setengah jam lagi sampai, jawab beberapa warga. Bagaimana tamu dari seberang? Apa sudah datang? Tiba-tiba seseorang menepuk pundak Pak Yusuf dari belakang. Orang tua berpakaian adat dan beberapa pengawal serta anaknya, Roni. Pak Darwis, silakan duduk. Sapa Pak Yusuf sambil mengarahkan tempat khusus buat tamu jauh tersebut. Terima kasih, Pak, atas undangannya. Kami sangat merasa terhormat bisa datang ke sini. Tutur Pak Darwis sambil menyantap makanan yang sudah disiapkan. Saya tinggal dulu, Pak. Silahkan dinikmati makanan dan minuman. Kalau perlu sesuatu, panggil saja warga di sini. Pak Yusuf berlalu pergi mengutus keperluan acara.
Pak Darwis duduk santai bersama Roni sambil melihat-lihat berlangsungnya acara sampai selesai. Roni melihat tajam ke perempuan cantik berpakaian hijab hitam sedang duduk dengan para ibu-ibu. "Siapa dia, Pak?" tanya Roni. "Siapa perempuan muda itu, Pak?" tanya Roni kepada bapaknya. "Dia Aya, anak Pak Yusuf, Ron. Kamu naksir?" Roni sebagai anak kepala adat yang disegani tidak sungkan-sungkan langsung mendatangi Aya di tengah keramaian. "Hai, perkenalkan, namaku Roni. Pasti kamu tahu." Anggun yang tidak terbiasa bertemu laki-laki, apalagi yang tidak kenal, hanya diam tidak membalas perkataan Roni. "Sombong sekali kamu," ucap Roni kesal. "Maaf, kalau mau berkenalan, temui dulu orang tua saya," tutur Aya dengan mata yang tidak mau menatap wajah Roni. "Oh, si Yusuf, dia bapak kamu." Warga yang menyaksikan sedikit kesal dengan perlakuan Roni terhadap Aya di tengah keramaian. Apalagi Aya terkenal baik dalam pergaulan, sopan santun dijunjung tinggi. "Iya, izin sama beliau dulu," cetus Aya. "Tidak usah izin, pasti Yusuf setuju. Bagaimana kalau kamu aku lamar? Kebetulan momennya sangat bagus di tengah pesta adat ini." Roni dengan sombong berbicara seperti itu, seolah-olah dia orang yang paling disegani di wilayah itu. "Maaf, sepertinya tidak bisa," Aya menjawab dengan wajah merah menahan amarah karena perlakuan Roni sangat tidak sopan. Baiklah kalau itu jawabannya." Roni sengaja memegang tangan Aya dan langsung menciumnya di depan keramaian. Tidak tinggal diam, Aya yang sangat menjaga kehormatan refleks menampar wajah Roni. "Assalamualaikum," sapa Ustadz Umar yang baru datang dari penjemputan mendekati Roni yang mau membalas tamparan. "Oh, Ustadz Kota datang mau membela." Roni mendorong tubuh Umar dengan keras. "Lebih baik kembali saja ke belakang," perintah Ustadz Umar kepada Aya. Pak Darwis dan Pak Yusuf pun mendatangi keributan itu dan ikut melerai Roni yang mau berkelahi dengan Ustadz Umar. "Sudah, cukup. Maaf atas ketidaksopanan anak saya." Pak Yusuf merasa tidak nyaman akan kejadian tadi. Yusuf, coba didik anak kamu jangan sampai nanti dia jadi bangkai yang berjalan," ucap Roni angku dan mengancam. Mendengar ucapan itu, beberapa warga dan Ustadz Umar tersulut emosi karena itu sebuah ancaman. Sejak kejadian itu berselang 2 minggu kemudian, Aya jadi sakit-sakitan. Makan atau sekedar minum pun tidak mau. Usaha buat bawa ke dokter pun sudah, tapi tidak ada perubahan. Jelas Bu Adijah menceritakan ke Bima di dekat Aya yang sedang terbaring lemah tidak berdaya. "Insya Allah Bu, kami akan berusaha malam ini mengobati Aya. Semoga Allah memberikan kemudahan." 3 bulan lalu Aya sudah pernah diobati orang yang paham soal seperti ini, tetapi tidak sanggup. Bahkan warga yang mengobati Aya ada yang meninggal, tutur Bu Hadijah pasrah. Astagfirullah. Bima hanya bisa beristighfar di dalam hati. Dari malam sampai menjelang pagi, Bima hanya duduk menunggu Aya. Dia tidak mau meninggalkannya walaupun sebentar. Sedangkan Bu Hadijah juga ikut menunggu anaknya. Tidak lama adzan subuh berkumandang. "Bang, istirahat dulu," pinta Ustadz Umar keluar dari kamar mau melaksanakan sholat subuh. "Nanti saja Umar, aku mau menjaga Aya sampai matahari terbenam kembali." "Jaga kesehatan Bang, jangan dipaksakan," nasihat Umar. Bima khawatir melihat keadaan Aya sepertinya akan terus memburuk, apalagi sebelum berangkat ke Kampung Bayang. Bima kedatangan tamu bersorban. Beliau memberikan pesan untuk selalu sabar. Hanya itu saja nasihat beliau, membuat Bima sangat khawatir pada keselamatan Aya. Terlebih lagi malam ini tepat malam Jumat. Benar kata Ustadz Umar, Bima sebaiknya istirahat saja, sementara Aya saya yang jaga. Jelas Pak Yusuf bersiap mau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dengan terpaksa Bima beristirahat masuk ke kamar sebentar, karena sepanjang malam tidak tidur sama sekali. Kemungkinan malam ini akan melanjutkan pengobatan Aya bersama Ustadz Umar. "Semoga Bima bisa mengobati anak saya Ustadz," ucap Pak Yusuf pada Umar. "Insya Allah Pak. Maaf, Bima memang seperti itu orangnya."
Agak sulit mengontrol emosi saat seperti ini, apalagi melihat keadaan Ayah seperti itu. Jawab Ustadz Umar khawatir Bima akan mengambil jalan hitam lagi demi keselamatan Ayah. Iya Ustadz, saya paham karakternya. Orangnya lebih serius dalam hal seperti ini. Suasana di siang hari yang tadinya cerah tiba-tiba berubah. Awan mendung mulai menyelimuti kampung. Angin dan suara petir bersautan, seakan-akan dukun itu tahu Bima akan menyelesaikan pengobatan Ayah malam ini. Ayah terlihat gelisah, Pak. Ibu Hadijah mulai khawatir melihat kondisi anaknya. Sebaiknya Ibu dan Pak Yusuf mengambil wudhu saja dulu. Perintah Ustadz Umar karena merasa ada keanehan sejak ditinggal Bima istirahat dari siang tadi. Ustadz, bagaimana keadaan Ayah? Apakah tidak apa-apa? Bu Hadijah merasa khawatir melihat anaknya gelisah dengan mata yang melotot dan bergerak terus-menerus. Insya Allah, Bu, kita berdoa saja. Ustadz Umar melantunkan ayat suci Al-Quran bersama kedua orang tua Ayah, sampai tiba-tiba di tengah bacaan ayat suci Quran itu, Ay, bangun nak, bangun. Ayah tiba-tiba saja hilang kesadarannya, badannya mulai terasa dingin. Matanya yang tadi terbuka lebar seperti melotot, kini tertutup rapat, dan hanya hembusan nafasnya saja yang bisa dirasakan, walau sangat lemah dan pendek. Panggil Bima, perintah Ustadz Umar. Di sisi lain, Roni mempersiapkan ritual ilmu hitamnya, bau dupa serta sajian kepala kambing hitam, dan beberapa makanan siap disembahkan kepada Taldea Jalil. Beberapa mangkok berisi darah segar, serta orok bayi babi hutan tergantung di atas pintu, kopi hitam dan air putih, serta bermacam-macam kembang tidak lepas dari sajian malam itu. Roni yang tergolong dukun sakti sudah sangat ahli dalam menyantet orang. Apalagi malam ini tepat malam Jumat Kliwon, saat dimana jin peliharaan Roni sedang kuat-kuatnya. Ditambah lagi Taldea Jalil sebagai sekutunya, siap kapan saja diperintah dalam membunuh orang termasuk Ayah. Aku pertaruhkan nyawa ini, besok dia harus mati, ucap Roni dengan penuh keangkuhan. Apa kamu serius mempertaruhkan nyawa demi seorang perempuan? Balas Taldea Jalil. Iya, kenapa kamu? Apa tidak sanggup membunuh manusia lagi? Roni sudah tenggelam pada rasa dendamnya. Ia tidak ingat akan keselamatan diri sendiri, walaupun nyawa dia jadi taruhan kepada Taldea Jalil. Baiklah kalau begitu. Taldea Jalil pergi bersama pasukannya untuk menyelesaikan permintaan Roni. Sebagai upahnya sajen, kalau perlu nyawanya Roni digadaikan. Kalian cepat pergi, kalau perlu bunuh Ustadz serta teman dia itu, perintah Roni kepada jin peliharaannya yang lain. Ustadz Umar membacakan dzikir serta ayat suci Al-Quran, berharap Ayah kembali tersadar, membuka matanya. Ya Allah, Ay, bangun nak, jangan tinggalkan ibu sendiri. Bima kaget mendengar suara Ibu Hadijah sedikit keras dan langsung bangun berlari ke ruang tengah, melihat keadaan Ayah sudah seperti sakaratul maut. Tolong ambil daun sirih, cepat, pinta Bima. Segera Pak Yusuf ke dapur mengambil beberapa lembar daun sirih dan segera memberikan ke Bima. Dalam hitungan detik, sirih selesai dibacakan doa. Ini Pak, Ibu, sirihnya. Bima memberikan sirihnya, langsung usapkan saja dari tenggorokan ke bawah dada Ayah sambil membaca sholawat, perintah Bima. Daun sirih Pak Yusuf usap-usap dari tenggorokan ke arah bawah dada Ayah, bersamaan dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran Umar. Dengan perlahan-lahan nafas Ayah sudah mulai kembali normal, dan suhu tubuhnya juga kembali menghangat. Tidak terasa ada sesuatu mengganjal di daun sirih saat Pak Yusuf sedang mengusap-usapnya. Astagfirullah, apa ini bang? Tanya Pak Yusuf dengan nada tinggi sambil menunjukkan benda asing di tangannya. Itu yang membuat Ayah susah bernafas, jawabnya. Bima mengambil paku kecil berkarat dan seperti tulang belulang binatang dari tangan Yusuf. Sepertinya ini barang baru saja dikirim dukun itu.
akan aku bunuh kamu, Roni. Emosi Bima mulai kurang terkontrol. Sabar bang, istighfar, Umar mengingatkan. Dalam menghadapi situasi seperti ini, harus sabar dan ikhlas. Ya Allah, ayah, sabar nak. Insya Allah kamu akan sembuh, ucap Bu Hadijah dengan air mata berlinang, sedangkan Pak Yusuf hanya terdiam sambil berzikir. Assalamualaikum. Orang tua bersorban tiba-tiba hadir di samping Bima. Kali ini beliau datang bersama Eyang Prabu dan beberapa tokoh Jawa seperti tidak biasanya. Bima mengira pasti ada sesuatu yang disampaikan, tetapi beliau datang hanya duduk dan berzikir. Apa yang harus saya lakukan? Bima meminta nasihat kepada orang-orang tua yang sudah datang. Kamu lain Tuhan nak. Berserah diri kuncinya. Habis maghrib langsung ke selatan. Di sana sudah ditunggu Taldeat Jalil. Perkataan beliau membuat Bima sadar bahwa semua ini sudah jalan Allah. Kita hanya berikhtiar dalam berusaha. Kalian tunggu di sini sampai besok adzan subuh. Setelah maghrib, saya akan ke selatan menemui jin laknat itu untuk menyelesaikan ini. Jangan bang, bahaya sendirian, cegah Umar. Umar, tolong jaga keluarga Pak Yusuf, terutama ayah, aku mohon. Tetapi sendiri ke sana sangat bahaya bang, ucap Umar. Ini sudah tugasku. Ingat, kalau besok pagi ayah masih hidup, cepat bawa ke puskesmas. Sepertinya dia perlu pengobatan medis juga. Terus, abang bagaimana? Jika dalam 3 hari aku belum kembali, artinya aku sudah tiada, Umar. Jangan seperti itu, nak, ucap Pak Yusuf dan Bu Hadijah. Tidak apa-apa, Bu. Ini tugasku. Kalian jaga ayah. Ingat zikir dan baca Al-Quran jangan dilepas, apapun yang terjadi. Ustadz Umar dan Pak Yusuf tidak bisa berkata-kata lagi akan keinginan Bima yang akan pergi ke selatan menemui Taldeat Jalil. Apakah tidak ada jalan lain bang? Tanya ibu. Tidak ada bu. Kulihat ayah dipuja dukun itu. Jelas Bima. Dipuja? Maksudnya? Tanya ibu Hadijah tak mengerti. Boneka sebagai media santet dia bu. Boneka itu diberi sajian berupa darah segar binatang, lalu digantung dekat pohon besar dan dijaga para jin-jin kafir, termasuk Taldeat Jalil sebagai pimpinannya. Mendengar penjelasan Bima, Pak Yusuf dan Bu Hadijah hanya beristighfar cemas. Umar, kamu jangan khawatir. Beliau orang tua bersorban itu sudah hadir di sini menjaga ayah dan keluarga Pak Yusuf. Jelas Bima. Hati-hati bang ke sana. Semoga bisa kembali ke sini dengan selamat. Setelah maghrib, Bima berangkat ke arah selatan kampung menemui Taldeat Jalil, berbekal minuman, senter dan mando yang sudah disiapkan Pak Yusuf. Dalam perjalanan melewati hutan rimbun, Bima berjalan dari jalan setapak sampai tidak ada jalan lagi. Naik turun perbukitan ditumbuhi ilalang yang subur. Bima merasa mulai kehabisan tenaga menuju pohon itu. Bodoh. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa menemukan pohon itu. Bima terkejut. Ia mencari sumber suara itu dari mana. Ia menoleh ke kanan kiri, tapi tidak ada siapapun. Yang ada hanya rimbunan pepohonan yang menjulang tinggi, hampir tidak terlihat di mana ujungnya. Dalam lelahnya berjalan, Bima duduk sejenak mengambil minum. Assalamualaikum. Mau kemana kamu nak? Jauh-jauh jalan. Sapa si kakek yang ditemui Bima saat sedang di sungai lalu. Waalaikumsalam. Saya mau ke pohon besar di selatan. Mau mengambil pujaan dukun di sana. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa ke sana, nak, ucap si kakek. Kenapa bisa, kek? Pohon itu jauh. Apa ada yang menjaga? Biar nanti aku yang menghadapinya. Pohon itu di alam gaib, tidak bisa ditemui secara langsung. Kakek bisa antar aku ke sana. Kamu duduk nak, bersila, pejamkan mata baca istighfar, ikuti alurnya dan jangan dilawan. Perkataan kakek itu dituruti Bima, walaupun di dalam hati ada rasa ragu.
Kalau memang seperti ini caranya, akan kulakukan demi menyelamatkan Ayah sebelum pergantian hari di jam 12 nanti, batin Bima. Bima duduk menarik nafas panjang sambil beristighfar di dalam hati. Dalam sekejap, suasana yang tadinya gelap di tengah hutan kini berubah menjadi terang benderang. Hutan berubah seperti perkotaan peradaban maju. Bima berdiri di tengah jalan luas, tidak ada siapapun di sana. "Kamu sudah sampai, Nak," ucap si kakek. Bima hanya bisa mendengar suara kakek tanpa melihat sosoknya. "Maju terus, jangan menoleh kanan kiri, apapun yang terjadi." Dengan perlahan langkah kakinya menapaki jalan. Suara riuh ramai mulai terdengar. Ada panggilan dari suara laki dan perempuan bersautan, tetapi Bima tetap tidak menggubris suara itu. Tepat di depan Bima bertemu sebuah lorong yang gelap total. Bima menahan langkahnya. Namun, "Masuk, Nak. Di sana ada Taldea Jalil." Bima memasuki lorong gelap itu. Sesaat saja, suasana gelap itu menjadi terang. Kini di depannya terhampar tanah lapang yang luas. Hawanya tidak terlalu dingin ataupun panas. Setelah melihat sekeliling, terlihat pohon besar, di bawahnya ada aliran sungai kecil. Anehnya, di sekeliling pohon ini ada pagar besi. Bima berjalan ke arah pohon itu, dan samar-samar terlihat Taldea Jalil duduk di singgasana yang megah dan mewah. Satu persatu pasukannya yang sangat banyak bermunculan, berbaris menjaga tuannya, Raja Taldea Jalil. "Sampai juga kamu di sini," ucap Taldea Jalil dari kejauhan. "Mana boneka itu? Berikan kepadaku dan lepaskan Ayah anaknya Pak Yusuf," pinta Bima. Taldea Jalil hanya tertawa terbahak-bahak, diikuti pasukan yang sedang mengelilingi pemimpinnya. Bahkan ular besar melilitkan badannya ke pohon itu, sampai tidak terlihat mana ekor mana kepala. "Lawan dulu anak buahku semua, baru bisa mengambil boneka ini." "Aku mau melawan kamu saja, Taldea Jalil." "Heh, ingat, kamu sedang berada di kerajaanku. Jangan macam-macam. Ini daerah kekuasaanku. Ingat itu." "Aku tidak ada rasa takut sama sekali denganmu," jawab Bima. Cahaya terang keluar dari kedua tangan Bima. Pancaran cahaya itu membuat semua pasukan Taldea Jalil lari tunggang langgang. Bahkan ular penjaga sudah hilang entah kemana. Yang tersisa hanya Bima dan Taldea Jalil berhadapan di tengah tanah lapang nan luas. "Akan aku hancurkan kerajaanmu. Ingat, Allah Maha Besar. Kamu itu kecil, paling kecil dari seluruh makhluk hidup di alam semesta ini." Taldea Jalil merasa sudah mulai tersudut karena semua pasukan tunggang langgang berlarian. Dengan cepat Taldea Jalil datang mencekik Bima, lalu dihempaskannya. Tidak tinggal diam, Bima lari mendatangi Taldea Jalil sambil membawa pedang bercahaya. Ia menebas leher jin itu sambil berucap takbir. Entah dari mana asal pedang itu, tiba-tiba muncul dari tangan kanan. "Allahu Akbar!" Pedang itu mengenai leher Taldea Jalil. "Ampun, silakan ambil sesembahan boneka itu." Taldea Jalil terbaring tidak berdaya. Tebasan pedang itu hampir memutuskan lehernya. Dengan pedang terhunus ke leher, Bima menyuruh pemimpin jin itu kembali ke jalan Allah. "Aku kasih kesempatan kau untuk bertobat sebelum pedang ini memutuskan lehermu." "Baiklah, baiklah. Aku akan lepaskan anak Pak Yusuf." "Siapa yang menyuruh kamu?" sergah Bima. "Aku diupah dengan sajen oleh Roni. Dia seharusnya kamu bunuh. Kenapa aku?" "Permasalahan ajal seseorang, Allah yang menentukan, bukan aku." Taldea Jalil yang sudah tersudut dalam kerajaan sendiri mengakui kekalahannya. Ditambah lagi semua pasukan lari entah kemana. "Beri kesempatan aku sekali lagi," pintanya. Bima akan memberikan kesempatan jin ini bertobat, walaupun rasa ragu karena jin kafir seperti ini
sangat pintar dalam berdusta. Aku akan masuk Islam, ujar Taldea. Tapi Bima masih dalam keraguannya. Nak, bimbing Taldea Jalil masuk Islam. Suara kakek tadi tiba-tiba terdengar keras di telinga Bima. Pedang yang sudah terhunus itu menghilang entah kemana. Seluruh pasukan Taldea Jalil tiba-tiba saja muncul mengelilingi Bima. Taldea Jalil menyuruh semua pasukannya mengikuti perkataan Bima yang akan membimbing masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ujar mereka hampir bersamaan. Taldea Jalil dan semua pasukannya alhamdulillah akhirnya masuk Islam. Bima segera meminta boneka pemujaan itu dikembalikan ke Roni bagaimanapun caranya. Baiklah, kami akan kembalikan kiriman santet Roni ke dirinya. Dalam hitungan detik, seluruh pasukannya menghilang di hadapan. Nak, tugas kamu sudah selesai. Kembali ke duniamu. Baca istighfar dan sholawat, ucap kakek yang hanya bisa didengar saja walau wujudnya tidak ada. Bagaimana caranya saya kembali, kek? Kamu duduk di dekat sungai halus itu, baca istighfar dan sholawat, pejamkan mata. Bima mengikuti perintah kakek. Ia segera melaksanakan apa yang disuruh tadi. Dalam sepersekian detik setelah memejamkan mata dan baca istighfar, Bima sudah pindah ke alam dunia manusia kembali. Angin kencang dan gemuruh petir menyambar di malam itu, seiring dengan suara lemparan benda tidak berwujud yang jumlahnya sangat banyak di atap rumah Pak Yusuf. Bu Hadijah hanya bisa membaca ayat suci Al-Quran dengan air mata yang terus mengalir. Tapi tepat di jam 12 malam, waktu seperti terhenti. Sejenak hening, sepi, suara binatang malam pun tidak terdengar. Ayak terlihat lebih tenang. Wajah yang biasa pucat kini mulai bersinar kembali. Alhamdulillah, sepertinya Bima berhasil melenyapkan pemujaan dukun itu, ucap Umar. Setelah kejadian malam itu, Pak Yusuf dan Bu Hadijah serta Umar tidak tidur semalaman suntuk demi menunggu azan subuh, lalu membawa Ayak pergi ke puskesmas terdekat. Ustadz, setelah sholat subuh, Ayak kita bawa ke puskesmas saja ya, ucap Pak Yusuf. Iya Pak. Ayak saya lihat lebih tenang. Hanya saja kondisi fisiknya sangat lemah. Perlu pengobatan medis juga. Sudah 1 minggu Bima tidak kembali dari perjalanannya ke selatan. Bahkan terdengar kabar desas-desus warga sekitar bahwa Roni ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya dengan mata melotot, lidah menjulur, dan mengeluarkan bau sangat busuk. Semua warga sudah mencari ke dalam hutan, tetapi Bima tidak ada, ucap Pak Yusuf. Ya Allah, Bima mempertaruhkan nyawanya ternyata. Pak Yusuf, sebaiknya kita adakan tahlilan saja. Kita laksanakan sholat gaib untuk Bima. Para warga segera mempersiapkan acara tahlilan dan sholat gaib setelah maghrib yang akan dilaksanakan di rumah Pak Yusuf. Tepat di malam pelaksanaan acara sholat gaib, seorang warga berteriak histeris melihat laki-laki berjalan santai sambil membawa mandau dan air minum. Bima datang dengan santai, seperti tidak ada rasa aneh sedikit pun. Bang, abang tidak apa-apa? Tanya Umar dengan wajah setengah ketakutan. Kenapa Umar? Wajahmu seperti terlihat hantu saja. Ini acara apa? Tahlilan siapa Umar? Apa Ayak sudah... Bajingan kamu Roni, akan aku bunuh kau besok. Emosi Bima. Bang, sabar dulu. Ini bukan acara tahlilan Ayak. Tapi... Siapa Umar? Siapa yang meninggal? Tanya Bima dengan meluap-luap. Masuk dulu bang, bersihkan dulu badannya. Bu Hadijah menyapa dari depan teras. Setelah Bima membersihkan badan, kemudian makan dan sudah sedikit tenang, baru Ustadz dan para warga menjelaskan yang terjadi. Kalian ini ada-ada saja.
saya masih hidup sehat walafiat, tidak ada kekurangan satupun. Tapi Bima kan sudah hilang 1 minggu lebih. Beberapa warga menjelaskan ke Bima. Astagfirullah, yakin kalian? Saya hilang 1 minggu lebih. Seluruh warga mencari di tengah hutan, sungai sampai lembah, tetap tidak ada. Bima hanya tersenyum mendengar para warga sangat ramai menjelaskan kronologi pencariannya. Setelah kembali dari alam gaib dan menyelamatkan Ayah, Bima tersadar sedang terbaring di samping makam panjang, bertutup kain kuning. Perasaan baru 1 malam saja di alam sebelah, ternyata di alam nyata sudah 1 minggu lebih. Bahkan ia tidak tahu Roni meninggal karena ilmu santet yang dia kirim kembali ke tubuhnya. Sebab Taldea Jalil sudah tidak mau bersekutu dengan Roni. Apakah kalian tahu makam siapa yang panjang itu? Tanya Bima kepada beberapa warga. Oh, itu makam keramat di daerah sini. Makam itu sudah lama di sana, sebelum kampung ini ada. Bahkan beberapa orang warga sekitar melihat cahaya terang saat malam hari dari arah makam itu. Jelas beberapa warga yang ramai berkumpul di rumah Pak Yusuf. Subhanallah, sosok yang menyerupai beliau yang membantu saya mengalahkan para jin itu. Pak, Bu, insya Allah besok saya dan Ustadz Umar akan kembali ke Samarinda. Nanti saja, dibawa istirahat dulu, pinta Ibu Hadijah. Terima kasih, Bu. Soalnya saya mau bekerja lagi. Banyak pelanggan yang sudah menunggu sepertinya di Samarinda. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Ustadz Umar dan Bima sudah membantu. Hanya Allah yang bisa membalas semua ini. Bima dan Ustadz Umar akhirnya kembali ke Samarinda, ditemani beberapa warga yang mengantar. Ayah kesehatannya pun berangsur-angsur pulih kembali. Bahkan setelah sakit 6 bulan yang lalu, Ayah sudah bisa kembali mengikuti pengajian rutin di musola. Alhamdulillah. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.